Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa channel Baitul Ilmi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas bagaimana keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Pemirsa Baitul Ilmi channel yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang agung. Beliau memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaannya adalah beliau orangnya cerdas, kemudian tegas dan pemberani. Bahkan beliau adalah salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata, ketika berada di sisi Rasulullah, kemudian beliau bersabda, sewaktu aku tidur bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita yang sedang berwudu di sebuah istana surga. Maka aku pun bertanya kepada wanita tersebut, milik siapakah ini? Kemudian wanita-wanita itu menjawab bahwa istana ini miliknya Umar. Lalu aku teringat, kata Rasulullah, bahwasanya kecemburuan Umar adalah sangat besar. Kemudian aku menjauh dari istana tersebut, artinya tidak masuk kepada istana. Kemudian mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah, Umar bin Khattab menangis gitu. Beliau kemudian menyatakan, mana mungkin aku akan cemburu kepadamu wahai Rasulullah. Hadirin pemirsa Baitul Ilmi rahimakumullah, inilah salah satu kisah dari hadis Nabi yang menyebutkan bahwasanya Umar bin Khattab itu dijamin masuk surga. Beliau adalah sahabat yang utama, kemudian beliau adalah khalifah yang kedua, dan ketika beliau masuk Islam, maka keberadaan beliau merupakan kemuliaan bagi Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah juga pernah bersabda, aku bermimpi sedang mengulurkan timba ke dalam sebuah sumur yang ditarik dengan penggerak. Kemudian datanglah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar mengambil air dari sumur tersebut 1 atau 2 timba, dan dia terlihat lemah gitu.
menarik timba tersebut. Semoga Allah mengampuninya. Kemudian datanglah Umar bin Khattab itu. Kemudian mengambil air sebanyak-banyaknya. Aku tidak pernah melihat ada seorang pemimpin abqari yang begitu gesit sehingga setiap orang bisa meminum air sepuas-sepuasnya dan juga memberikan air tersebut kepada onta-onta mereka. Pemirsa Baitul Ilmi rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam mimpinya itu adalah wahyu yang menunjukkan bahwasanya ternyata kelak pada saat Umar bin Khattab itu menjadi seorang khalifah, maka bisa mensejahterakan umatnya, bisa mensejahterakan rakyatnya, dan bahkan kekuasaannya menyebar ke seluruh negara-negara di sekitar Jazirah Arab. Irak dikuasai, kemudian Suriah juga dikuasai, bahkan sampai ke Mesir, Palestina itu dikuasai atau berhasil ditaklukkan di zamannya Umar bin Khattab. Dan tidak hanya ditaklukkan daerah-daerah tersebut, Khalifah Umar bin Khattab itu menjamin keamanan, menjamin kesejahteraan, dan juga menjamin kebutuhan dari warganya. Dan di zaman Umar bin Khattab itulah kemudian struktur daulah khilafah itu menjadi disempurnakan. Bahkan dibangun yang namanya Baitul Mal yang bisa menampung seluruh kebutuhan kaum muslim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Abdullah bin Mas'ud juga, beliau pernah menyampaikan bahwasanya kami menjadi kuat setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, begitu mulianya Umar bin Khattab ini, sehingga masuknya beliau itu ke dalam Islam kemudian bisa menjadi penggerak, bisa menjadi solusi, bisa menjadi menguatkan keberadaan Islam, sehingga kemudian Islam berhasil disebarkan lebih luas lagi ketika beliau menjadi khalifah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keteladanan ini hendaklah bisa kita contoh untuk kemudian menjadikan Umar bin Khattab sebagai salah satu panutan. Keberadaan beliau di dalam Islam itu amat sangat membantu untuk tersiarnya Islam. Sekarang ketika kita hidup di tengah-tengah kondisi yang Islam banyak dinistakan, Islam banyak ditinggalkan, kemudian aturan-aturannya tidak diperdulikan, maka keberadaan kita dengan meneladani Umar bin Khattab ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk tersebarnya Islam, sehingga nanti bisa menjadi rahmatan lil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, apresiasi terhadap keberhasilan Umar bin Khattab ini tidak hanya diakui oleh kaum muslimin, bahkan orang non-muslim pun, semacam Major Hart yang mengarang 100 tokoh berpengaruh dunia, juga memasukkan Umar bin Khattab sebagai satu-satunya sahabat Rasulullah yang kemudian
dimasukkan menjadi 100 tokoh yang berpengaruh di dalam dunia gitu. Bahkan ditempatkan di nomor urut 51 gitu. Dimana kita tahu tokoh yang berpengaruh nomor 1 adalah Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab karena pengaruhnya besar, meluaskan kekuasaan Islam dalam waktu yang relatif cepat dan relatif singkat. Kemudian juga dan mempertahankan kekuasaan Islam itu sampai sekarang berada di wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab itu tidak lepas lagi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak keutamaan-keutamaan dan keteladanan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab itu. Yang terakhir yang seringkali kita dengar itu adalah bahwasanya Umar bin Khattab beliau amat sangat berwibawa dan pemberani, sehingga karena saking pemberaninya bahkan setan pun takut untuk berpapasan dengan beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani dari Umar bin Khattab ini. Kisah yang singkat ini semoga bisa menginspirasi dan menguatkan kita untuk kemudian memberikan sumbangsih bagi kejayaan Islam dan kaum muslimin, sebagaimana Rasulullah, sebagaimana Umar bin Khattab itu telah membantu mengembangkan Islam di masanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.